Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Jadi di video ini, kali ini aku akan menjelaskan tentang state management menggunakan GetX di Flutter. Nah, sebelum menggunakan GetX, saya akan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara mengatur state menggunakan cara biasa, yaitu set stage. Nah, yang pertama-tama teman-teman bisa buka file Explorer teman-teman. Ya. Terus di sini mungkin buka salah satu file teman-teman ya. Misal aku mau buka ini, terus aku mau buka CMD. Nah, di sini mau aku buat, karena ini sudah buat CMD, sudah buka CMD, jadi sini teman-teman bisa ngikutin cara aku, yaitu membuka Visual Studio Code. Nah, lalu setelah itu, karena ini kan sudah terbuka, jadi teman-teman bisa ke bagian sini. Control Shift V. Aku lupa Control Shift. Seperti ini, teman-teman bisa ke application, karena biasanya itu kita bisa pakai MPT application dan application. Karena itu biasa pakai application, jadi kita pakai application. Kita tunggu lagi. Oke guys. Nah, karena di sini kita mau nyimpan foldernya itu di mana? Karena kita mau nyimpan foldernya di sini aja. Oke. Karena aku mau nyimpan folder itu di D ya. Kita select folder untuk project. Nah, ini untuk penamaannya, kalau misalkan teman-teman mau pakai underscore bisa seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat nih di cursor yang aku arahkan ini. Karena aku menamakan ini tuh adalah namanya flutter.getX. Stage Flutter stage management GetX. Oke, kita enter. Oke, ini kita tunggu dulu ya untuk si file-filenya yang akan di-download dari si Flutternya. Oke, sambil kita menunggunya, sambil aku pause terlebih dahulu. Oke, mungkin nanti tampilannya akan jadi seperti ini, dan ini itu masih untuk menunggu source code dari si Dart-nya ini. Jadi kita tunggu untuk sampai selesai terlebih dahulu. Nah, oke, karena di sini kita sudah mempunyai file dari si libraries itu, yaitu main.dart. Jadi itu file yang memang bawaan dari si main.dart itu tersendiri. Nah, karena nanti kita akan main di dua file gitu ya, folder library sama file yang gitu. Nah, sebelum itu nanti teman-teman bisa buka websitenya si dari GetX ini. Nah, di sini teman-teman bisa membacanya untuk dari Flutter ini. Nah, ini Flutter yang menggunakan GetX ini. Kita lihat ke About Get. Nah, jadi di About Get ini, bentar guys. Nah, oke, jadi di dalam tentang GetX ini, dia itu adalah solusi yang sangat ringan dan yang sangat diandalkan untuk Flutter, karena dia menggabungkan manajemen stage dan
injeksi dispensi dengan cepat dan menggunakan ini dia cepat dan praktis. Nah, di GTX ini dia memiliki 3 prinsip, yaitu produktivitas, kinerja, dan organisasi. Jadi untuk performanya GTX ini dia berfokus pada performa atau konsumsi sumber daya yang minimum. Sedangkan GTX ini dia tidak menggunakan stream atau change notifier. Sedangkan produktivitasnya ini menggunakan sintaks yang mudah dan menyenangkan. Kan kayak pengen kamu lakukan itu kayak selalu ada cara yang lebih mudah dan dengan GetX ini. Jadi dia tuh menghemat waktu, pengembangan berjam-jam akan memberikan kinerja maksimal yang dapat mendapatkan aplikasi Anda gitu. Nah, kalau misalkan secara umumnya dia tuh memberikan atau penghapusan kontrol dari memorinya. Dengan GetX ini dia tidak perlu tidak diperlukan karena sumber daya akan dihapus dari memori secara default ketika tidak digunakan. Jika Anda misalkan teman-teman ingin menyimpan di memori ini, maka dia harus jangan eksplisit. Nah, sini teman-teman bisa untuk lebih tahunya bisa untuk baca-baca terlebih dahulu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk sistem memasangnya di GTX ini teman-teman bisa pasang di filenya publish YML teman-teman. Jadi teman-teman klik ke sini, berbagi ke file ini. Jadi sini ya akan menyimpan dependensi yaitu tentang si dari si GTX ini. Jadi teman-teman bisa taruh di sini nih. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau untuk cara bagaimana dia untuk diinstalling ya. Di sini teman-teman bisa klik installing atau memasang ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini cara untuk memasang GetX ini. Dia menggunakan dependensi get. Ini kita lihat untuk versinya. Nah, oke, di sini kita lihat lagi teman-teman untuk cara installingnya. Kita lihat di sini untuk memasangnya dia menggunakan versi yang terbaru itu versi 417.3 seharusnya. Tapi dikarenakan ini sesuai dengan video tutorial, maka kita menggunakan di sini kita taruh dia menggunakan versi yang 41.4. Nah, karena di video tutorial itu dia memakai versi yang 41.4, kita pakai versi 1.4 juga. Kita save. Nah, setelah itu, setelah kita save, sini kita akan menambahkan get yang stage management. Oke. Karena dia sudah di sini, sudah menempatkan di ininya. Jadi kita save juga di sini. Nah, dia akan sesuai dengan sini, kita save. Nah, setelah itu kita tunggu. Webcase. Oke, sini ada salah penamaan, kita sajarin dengan Flutter. Kita save lagi. Ini sedang mendownload resolution dependency-nya setelah downloading package-nya. Jadi teman-teman bisa menunggunya ya. Jadi sambil menunggu ini aku pause dulu. Oke, sekarang ini kita sudah berhasil untuk download packaging-nya. Nah, sekarang teman-teman buka di MindDart. Nah, di MindDart ini kan ada file bawaan ya. Kita hapus dari yang sini sampai sini. Kita hapus.
sampai bawah sini. Oke, ini kita hapus ya, karena di sini kita mau pakai yang namanya class my app. Kita hapus dulu untuk kelasnya. Extend start widget. Nah, nanti dia akan menunjukkan akan seperti ini. Tapi nanti ini kita mau untuk yang pemulanya dulu ya, karena nggak bisa kalau misalnya kita pakai itu. Oke, kita pakai class widget. Nah, ini kita pakai override. Nah, mungkin di sini kita pakai widget with contact. Nah, mungkin ini kita kontrol aja dulu. Kita pakai widget with contact. Nah, oke, mungkin di sini kita pakai return material app. Nah, isinya itu home, terus dipakainya homepage. Nah, terus di bawah kelas ini kita bikin lagi sini class homepage extend di sini. Terus kita bikin juga sama override widget app bar skateboard. Nah, untuk return script atau app barnya ini kita menggunakan ini ya, kita nggak menggunakan seperti ini. Nah, oke, di sini ini sudah rapi tampilannya. Selanjutnya kita di sini buat supaya lebih rapi, kita buat folder yang namanya itu adalah controllers. Di dalam folder controllers kita buat file yang namanya itu, filenya itu adalah bentar guys, filenya itu namanya counter underscore controller dot. Nah, di sini ini kan karena untuk si main ini kita akan jelaskan satu-satu, karena ini kita pakai counter juga. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah di sini aku akan buat yang namanya kode ya, kan sebelum menggunakan getX ini nanti aku akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana cara mengatur stage menggunakan cara biasa, yaitu menggunakan set stage. Nah, caranya itu teman-teman bisa ke di sini ya. Di sini teman-teman kalian nanti udah pakai buat yang namanya run admin app. Nah, karena sini kita akan merubah sedikit ya dari tampilan ini, yaitu menggunakan yang namanya di class homepage, yaitu menggunakan stage full atau stage widget. Ini kita akan menggantinya, yaitu mulai mengetikkan kodenya ketika misalkan di sini kita ganti jadi stage list. Wait guys, aku jadi bingung. Stage full widget. Stage full widget.
homepage super pay. Nah, nanti kita di sini bawahnya kita pakai override. Nah, terus nanti di bawahnya kita pakaiin request dash home, create dash home page dash. Nah, ini. Nah, ini untuk widgetnya kita hapus terlebih dahulu. Ya, kalau kita menggunakan ini dulu, stage widget screen stage. Nah, di sini kan otomatis yang kode yang di atas itu selesai kan? Selesai nih. Terus nanti kita bawanya lagi, kita menggunakan yang namanya class homepage dash extends dash homepage. Nah, dalam ini kita kasihin count sama dengan 0. Ya, tadi kita isiin namanya void increment. Void increment ini buat apa sih? Nanti kita akan jelaskan di akhir, teman-teman. Sekarang kita tulis dulu kodenya terlebih dahulu. Ini menggunakan state dash isinya count. Nah, ini kan udah nih. Terus selanjutnya kita menggunakan di sini itu adalah override. Terus kita gunakan widgetnya, widget build yang isinya itu adalah scaffold. Ya, scaffold app kita enter lagi, kita isi di sini title-nya apa. Di sini misalkan title-nya itu dash management, atau misalkan kita isi teksnya atas kita nih seperti ini. Kita save dulu, coba kita save dulu, soalnya ini kan habis bar nih di bawahnya bar, terus cap, terus bar ini di bawah bar, terus title, terus dia ada tulisin ini nggak usah ada lagi kayak ini doang tuh. Ya enggak sih, bentar guys. Nah, oke, selanjutnya sini kita pakaikan yang namanya ini kita pakai bawahnya body, terus text, misalkan ini font size-nya itu 24. Terus nanti teman-teman bisa langsung sini pakai floating. Oke, di sini kan udah pakai chat content. Jadi untuk memperbaiki ini teman-teman juga harus taruh di sini itu adalah fontsnya. Di fonts my app ya, seperti my app, terus yang my app ini kita perbaiki dulu, coba ini.
my app extends stage list widget, terus datang with context homepage. Oke. Terus ini missing in count and define name. Oke, wait. Nah, oke, ini sudah aku perbaiki. Nah, jadi ini untuk secara singkatnya, di sini aku menggunakan stage full widget. Kenapa pakai stage full widget? Karena nilai count itu dia itu bisa berubah. Jadi ketika tombol itu ditekan atau fungsi itu, jadi yang increment ini dia itu adalah fungsi ya. Jadi fungsi increment itu dijalankan dan set stage itu dia akan yang melakukan stage management. Nih, stage itu nanti dia akan melakukan rebuild sehingga tampilan angka itu diperbarui. Jadi artinya ketika stage itu masih berada di dalam UI, maka akan menampilkan angka yang akan diperbarui. Gitu. Ini teman-teman bisa running lewat sini. Karena di sini aku cuma hanya menggunakan HP 1, jadi aku tidak bisa untuk menunjukkan layar HP-nya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita tuh di bagian file yang publish YAML itu kita sudah menambahkan yang namanya dependency ya teman-teman. Jadi kita sudah menambahkan dependency itu get 414 itu untuk menggunakan get x-nya. Terus tadi sudah, jadi perintah ini digunakan untuk mengunduh atau mengunduh paket yang sudah kita tambahkan seperti itu. Makanya dia menggunakan buat ini. Terus kita sudah buat yang namanya di library, kita buat folder controller sama counter controller, dan file ini dalam folder controllernya. Nah, terus selanjutnya kita akan mau kode di bentar yang kita tunggu guys untuk ini tampilannya. Ini kita silang di sini. Tunggu guys, karena memang agak lama. Nah, ini untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita belum pakai GTX itu maka dia membutuhkan kontak tab di sini, terus yang di sini. Terus kalau misalnya nanti kita mau pakai GTX, dia itu memang bisa ubah di kontrol ini. Karena kita mau pakai kode selanjutnya, kita akan mau kode di counter controller-nya. Di sini teman-teman bisa ngikutin prosesnya ya. Nah, jadi di sini aku menggunakan video ulang itu menggunakan bahasa aku. Jadi kita mau yang simple aja, kita mau import yaitu package ini itu package get.dart. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa menggunakan counter extend OBS gitu. Nah, nanti kita save. Nah, di sini ini dari sudah kita masukkan di sini, nanti kita akan ubah juga di main dart-nya. Nah, cara ubahnya di sini kan kita menggunakan yang namanya OBS ya. Jadi OBS itu adalah singkatan dari observe variable. Artinya variabel itu tersebut bisa dipantau perubahannya oleh getX nantinya. Nah, nanti makanya di sini aku menulis var count 0 OBS ini. Yang ini. Nah, dia itu maka variabelnya itu berubah nanti akan menjadi reaktif atau rex in. Ya, karena dia sudah reaktif. Karena untuk mengakses atau mengubah nilainya itu harus menggunakan value. Jadi contohnya menggunakan value itu contohnya tuh count value. Nah, ini kita pakainya count plus ya. Nah, jadi setiap nanti nilai itu berubah, getX, maka dia akan otomatis memberitahu widget yang akan menerangkan perubahan tersebut. Nah, sekarang kita ubah main dart-nya ya. Jadi main dart-nya itu kita ubah yang pertama itu adalah di bagian importnya kita tambahkan package get.dart. Terus nanti di sini kita tambahkan tadi import yang controllernya. Nah, kita save. Nah,
selanjutnya teman-teman kita mengubahnya itu dari yang kelas. Nah, yang dari kelas ini yaitu dari ini sudah benar ya teman-teman, menggunakan stylish widget ini sudah benar, yang kelas ini sudah benar yang tadi udah kita kode. Terus yang di bagian kelas homepage-nya kita lihat. Nah, untuk di bagian kelas homepage-nya mungkin kita akan mengulangi ya di bagian sini aja, mungkin dia tidak pakai override karena nanti dia akan pakai yang namanya itu adalah get x nya ya. Di sini kita hapus, di sini kita final counter controller get put get controller, seperti itu. Kita tap. Nah, nanti dia akan menggunakan override yaitu widget nah, oke. Paham. Jadi dia tidak menggunakan override ini. Dia menggunakan satu kelas yaitu di homepage nya aja, jadi ini tidak usah gitu. Wait guys, aku bingung. Ini kita mulai dari sini teman-teman, dari yang override yang ini. Jadi teman-teman di sini kita menggunakan namanya yang widget. Kita mulai ketik ulang ya, build context, terus context. Ini teman-teman bisa tambahkan namanya return cons ya, karena dia pakai cons kan. Cons yang biasa dia pakai namanya get material app. Get material app, kita enter. Di bawahnya kita isi dengan homepage. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di bawah return makanya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah di save di bawah kelas ini kita bikin kelas baru yang namanya itu adalah homepage yang extend dengan stage list widget ya, start widget. Kita isi dengan homepage-nya itu seperti ini. Terus nanti dia diisi dengan final controller get put. Sorry, seperti ini. Nah, controller counter oke. Ini. Terus selanjutnya kita menggunakan namanya override. Terus habis menggunakan override kita menggunakan widget with context floating. Konteks seperti ini. Kita lihat. Ini kita perbaiki dulu coba. Yang extend, width yang extend. Oke. Perbaiki yang salah ya. So, construction being called in constructor. Seperti kita lihat. Apakah ada yang salah? Terus di bagian sini size font size-nya itu adalah 30. Nah, terus kalau di sini mungkin ini ya yang get material app. Sebentar. Oke, jadi ini untuk salahnya itu ketika dia menggunakan cons.
Nah, dia tidak menggunakan cons. Jadi kalau misalkan dia mau pakai cons, jadi dia harus hilang dulu. Nah, ini kita save. Nah, untuk hasilnya, teman bisa lihat di sini. Nah, nanti dia akan jalan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita sudah menggunakan yang namanya getX. Jadi, untuk kalau getX yang sudah kita buat dan sudah kita jalankan, sudah kita running, yaitu pertama tadi kan aku merubah yang namanya yang tadinya material app menjadi get material app. Ya, di mana sih get material app-nya yang diubah? Nih, jadi dia material app, tapi diubah jadi get material app. Nah, ini dilakukan supaya fitur-fitur dari GetX itu bisa digunakan di seluruh aplikasi. Jadi kemudian aku di sini menggunakan yang tadinya menggunakan stage full widget, sebelumnya diganti jadi state list widget karena state ini sudah dipindahkan ke controller. Jadi di sini aku mendaftarkan yang namanya controller nih. Ini aku mendaftarkan namanya get put controller. Nah, jadi dia itu get put itu digunakan untuk membuat dan menyimpan instansial controller agar bisa digunakan. Kemudian di sini aku menggunakan yang namanya OBX ya. Jadi OBX ini berfungsi untuk mendengarkan atau misalkan dia itu mendengarkan perubahan variabel yang reaktif. Jadi karena tadi kita pakai ada yang namanya count. Nah, di sini count nih. Pakai count menggunakan OBS, maka ketika count value-nya itu berubah, maka bagian yang dibungkus OBS ini akan otomatis diperbarui tanpa menggunakan stage. Ya, seperti itu. Jadi perbedaan OBX dan get builder itu dia memiliki dua cara, yaitu kalau misalkan yang OBX itu dia digunakan bersama OBS. Jadi dia update otomatis reaktif. Sedangkan kalau pakai get builder, dia tidak menggunakan OBS tapi harus memanggilnya dengan update. Jadi secara manual seperti itu. Nah, jadi tadi kan ada perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan getX. Jadi kalau misalkan tadi yang sebelum menggunakan getX dia menggunakan kode yang stage full widget, stage thread, stage dalam UI. Tapi ketika sudah menggunakan getX dia menggunakan yang namanya stage list widget, stage di controller, serta dia menggunakan OBS dan menggunakan OBX. Ya, OBS atau OBX. Dan kode ini lebih bersih dan terstruktur. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Oke. Jadi ini kesimpulannya. GTS itu dia mempermudah pengelolaan stage dengan sistem reaktif dengan OBX atau OBS, yaitu UI dapat diperbarui secara otomatis tanpa menggunakan stage lagi. Jadi struktur kode ini menjadi lebih rapi, terpisah, dan antara UI dan logic itu serta lebih mudah dikembangkan. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan tentang mengenai stage management menggunakan GetX pada Flutter. Semoga penjelasan ini dapat memahami teman-teman atau konsep reaktif dan non-Flutter itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau lebih lanjutnya tentang GetX itu apa, teman-teman bisa buka link ini ya, link di URL di sini. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke bagian GitHub-nya juga nggak apa-apa. Ada kok GitHub ini kalau nggak salah. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.